Halo para Crime Story Addict, selamat datang kembali di channel Goks Banget. Kali ini gue akan ngebahas kasus yang lagi rame banget yang terjadi di Thailand. Jadi ditemukan 6 orang dalam kondisi tidak bernyawa di hotel mewah, yaitu di Hotel Grand Hyatt Thailand yang berada di pusat kota. Nah, mayat-mayat ini ditemukan oleh housekeeping pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 kemarin. Berikut ini nama-nama 6 orang tersebut. Thi Nguyen Puong, 46 tahun, bersama suaminya Mr. Hong, 49 tahun. Lalu ada Thi Nguyen Puong Lan, 47 tahun, dan Din Tran Pu, 37 tahun. Duh, ini sampai belibet nih gue bacain namanya, karena mereka ini memang dari warga negara Vietnam ya guys. Dan 2 orang lainnya adalah Serin Chong, 56 tahun, dan Hung Dang Phan, 56 tahun. Mereka berdua ini orang Vietnam juga, tapi udah menjadi warga negara Amerika. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan awal dari ke-6 mayat ini, polisi setempat mengatakan ini udah jelas bahwa ini disebabkan oleh keracunan. Karena kalau dilihat dari kamar di TKP itu masih kelihatan rapi, nggak ada tanda-tanda kekerasan atau apapun. Mereka ini ketika check-in dibagi menjadi 2 grup. Grup yang pertama check-in pada tanggal 13 Juli 2024. Dan grup yang kedua pada tanggal 14 Juli 2024. Di mana mereka ini memesan totalnya ini ada 5 kamar. 4 di lantai 7 dan 1 di lantai 5. Dengan jadwal check-out yang sama, yaitu tanggal 15 Juli 2024 itu hari Senin. Nah, yang di lantai 5 ini adalah kamarnya Ibu Chong. Tapi pada hari Senin tersebut, nggak ada satupun dari mereka yang mengkonfirmasi untuk check-out. Nah, sama resepsionis mengira bahwa mereka ini akan lanjut stay menginap. Ditambah juga ada pemesanan makanan dan minuman dari kamar Ibu Chong pada hari Senin siang itu. Dan dari pengakuan pelayan yang mengantarkan makanan tersebut, yang menerima itu adalah Ibu Chong sendiri. Pelayan ini juga sempat menawarkan untuk menyeduhkan teh yang dipesan tersebut. Tapi Ibu Chong menolak dengan mengatakan bahwa dia akan menyeduh teh ini sendiri. Nah, dari pengakuan pelayan ini mengatakan juga Ibu Chong ini ngomongnya ini cuma sedikit gitu ya, dan rada tegang dengan muka yang kayak sedikit panik atau stres gitu. Nah, jadi kejadian pada hari Senin antara jam 14 sampai dengan jam 14:17 itu semua anggota kelompok berkumpul di kamar Ibu Chong ini di lantai 5. Nah, mereka ini seperti akan mengadakan acara makan dan minum teh bareng gitu di kamarnya ini. Dan polisi memastikan bahwa nggak ada lagi yang masuk ke kamar itu setelah jam 14:17. Selain anggota kelompok ini aja, jadi nggak ada orang lain guys. Ruangan ini juga dikunci dari dalam. Sampailah keesokan harinya. Resepsionis mau mengkonfirmasi apakah mereka akan memperpanjang jadwal penginapannya atau enggak. Tapi nggak ada jawaban dari ke-6 tamu ini. Sampai akhirnya, salah satu staf hotel tersebut membuka kamar tersebut untuk mengecek kondisi kamar. Dan ditemukanlah 6 jasad yang sudah tidak bernyawa ini. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau dilihat dari kondisi di dalam kamar, ini nggak ada tanda-tanda kekerasan sedikitpun seperti yang gue jelasin sebelumnya. Ini juga bukan perampokan karena nggak ada tanda-tanda pintu dibuka secara paksa juga. Untuk saat sekarang, memang kasus ini masih dalam penyelidikan polisi di Thailand. Tapi perkiraan motifnya adalah hutang. Jadi 2 dari 6 orang di kelompok ini ada yang meminjam uang untuk tujuan investasi sebesar $280.000 atau setara dengan 4,5 miliar rupiah. Dari salah satu kerabat yang diwawancarai sama polisi mengatakan bahwa Thi Nguyen Puong dan Hong Pham Tan ini sepasang suami istri ini memiliki bisnis pembangunan proyek jalan dan telah memberikan uang kepada Miss Chong untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan rumah sakit di Jepang. Posisi mayat-mayat ini ketika ditemukan berada di tempat yang berbeda-beda dan mencar-mencar gitu ya. Ada yang berada di ruang tamu, ada yang di dekat dapur, ada juga yang di samping TV, dan ada yang di dekat kamar mandi. Tapi sisanya, semua keadaan di kamar itu kelihatan rapi semua.
Di dalam ruangan itu juga masih ada sisa teh yang dipesan kemarin sama Ibu Chong dan sudah dikonsumsi. Nah, di sini juga terlihat bahwa makanan yang dipesan di jam 14 kemarin itu juga masih dalam kondisi diplastikin atau disegel gitu ya. Tapi, dari sisa endapan teh yang sudah dikonsumsi itu ditemukan zat sianida. Dan polisi pun mengkonfirmasi bahwa nggak ada penyebab lain yang dapat menjelaskan kematian mereka ini kecuali sianida. Kenapa polisi bisa menyimpulkan bahwa kematian ini adalah dikarenakan oleh sianida? Karena bibir dan kuku para korban berubah warna menjadi ungu tua yang menandakan kekurangan oksigen. Sementara organ dalam mereka ini berubah menjadi merah darah. Yang ini juga merupakan tanda lain keracunan sianida. Ini menurut ahli forensik ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menyeduh teh ini dan membubuhi sianida ke dalamnya? Untuk saat ini belum bisa terjawab ya guys, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi kalau dari asumsi gua, pembunuhnya ini kemungkinan si Ibu Chong ini. Karena dialah yang memiliki pinjaman beberapa M untuk investasi dari pasangan suami istri Tri Nguyen Pong dan Mr. Hong. Dan mungkin ada bisnis investasi berbeda ke korban yang lainnya. Dan jadi kelilit utang sana-sini, nggak bisa balikin dana-dana tersebut, jadi sekalian aja diselesaikan di kamar ini semuanya. Tapi ini cuma asumsi gue aja ya guys, karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Dan dari salah satu korban yang meninggal, ini ada yang namanya Din Tran. Dia ini seorang makeup artist yang udah cukup dikenal di Vietnam dan disewa sama Ibu Chong ini. Menurut polisi, si Tran ini juga jadi korban yang kena tipu investasi dari Ibu Chong. Ibunya Tran ini mengatakan bahwa Tran pergi ke Thailand pada hari Jumat dan menelepon ke rumah pada hari Minggu dan bilang bahwa dia harus memperpanjang masa tinggalnya sampai hari Senin di Thailand. Nah, itu adalah kali terakhir keluarganya dengar kabar dari dia. Lalu, keesokan harinya si ibunya nelpon lagi pada hari Senin, tapi Tran nggak pernah menjawab telepon itu lagi. Oke guys, sampai di sini dulu kasus kriminal kali ini. Sampai ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Bye!